Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak memiliki anak, tidak pula memiliki orang tua, sebagaimana Allah tidak memiliki istri. Dia yang awal dan yang akhir, dia kekal abadi. Dan ketahuilah jamaah sekalian, orang yang berkeyakinan dan mengatakan Allah punya anak merupakan satu bentuk penghinaan kepada Allah, karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah yang butuh kepada anak. Sehingga jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka ketika hamba berkata Allah punya anak. Allah telah memberikan peringatan keras di dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani berkata Al-Masih Isa anak Allah. Itulah kata Allah ucapan-ucapan buruk yang keluar dari mulut mereka dikarenakan mereka mengikuti nenek moyang mereka dahulu yang sudah kafir. Ketika Nabi SAW datang, mereka tidak mau mengikuti beliau, mereka terus mengikuti nenek moyang mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Maka Allah memerangi mereka. Bagaimana bisa mereka dipalingkan? Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita di antara tugas Nabi Muhammad SAW, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Muhammad itu bertugas untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak, dan Allah kabarkan kepada kita betapa dahsyatnya murka Allah. Wa qalu ittakhadzar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Maksud ayat ini jamaah sekalian, langit, bumi dan gunung-gunung merasa takut ketika manusia mengatakan Allah punya anak, karena mereka tahu saat manusia berkata seperti itu Allah sedang murka semurka-murkanya. Kalaulah Allah tidak menahan, niscaya langit, bumi dan gunung-gunung sudah hancur. Maka jemaah sekalian, kita pun harus takut. Ini adalah dosa yang sangat besar yang paling Allah murkai, karena di dalamnya terkandung penghinaan kepada Allah. Itulah sebabnya di ayat yang lain Allah mengatakan wa qalu ittakhadzar rahmanu waladan subhanah, dan mereka berkata Allah memiliki anak. Maha suci Allah. Artinya perbuatan mereka itu mengotori kemuliaan Allah, melecehkan kebesaran Allah, sehingga Allah mengatakan subhanah, maha suci dia. Rasulullah SAW juga bersabda la ahada asbaru minallah ala adhan sami'ahu innahum yaj'aluna lahu waladan wa innahu yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah ketika mendengarkan ucapan buruk tentangnya, yaitu ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak, dan Allah terus memberikan rezeki dan menganugerahkan afiah untuk mereka. Ini sebagai renungan kepada orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, atau yang menyetujui mereka, atau yang mendukung mereka, bahwa ini adalah hal yang sangat Allah murkai. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kadzaban ibnu Adam walam yakun lahu dzalik wa syatamani walam yakun lahu dzalik. Anak Adam mendustakan aku padahal dia tidak pantas melakukan itu. Anak Adam mencaci aku padahal tidak pantas dia melakukan itu. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani. Adapun pendustaan anak Adam kepadaku ketika dia mengatakan Allah tidak bisa mengembalikan aku, membangkitkan aku setelah mati sebagaimana Allah menciptakan sebelumnya, maka Allah membantah ucapannya. Allah mengatakan walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Padahal kata Allah, tidaklah menciptakan yang pertama lebih sulit bagiku daripada mengulang kembali. Artinya apabila Allah maha mampu menciptakan kita sebelumnya, setelah kita merupakan sesuatu yang tidak ada sama sekali, maka menciptakan kita kembali, membangkitkan kita kembali itu lebih mudah. Wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada. Adapun caci maki anak Adam kepadaku adalah dia mengatakan Allah memiliki anak. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini sebuah cacian kepada Allah, ini sebuah penghinaan kepada Allah, karena di dalamnya terkandung perendahan dan penyamaan antara Allah dengan makhluk yang memiliki anak. Maka Allah tegaskan dalam hadis qudsi wa anal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal akulah yang maha esa, akulah as-samad yang seluruh makhluk butuh kepadaku, akulah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, Allah pun menutup ayat ini, surat ini dengan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, karena Allah maha sempurna, pemilik kesempurnaan yang sedikit pun tidak membutuhkan makhluknya
makhluknya, dan seluruh makhluk butuh kepadanya, sehingga tidak ada satu makhluk pun, tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang serupa dengan Allah, sebagaimana juga firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh karena itu jamaah sekalian, inilah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang Maha kuasa, yang Maha perkasa, yang Maha tinggi lagi Maha besar, yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasai dan mengatur segala sesuatu. Maka hanya Dia yang berhak disembah. Hendaklah kita pertahankan keimanan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Jangan sampai jamaah sekalian, kita sudah pelajari surat ini dari kecil, salah satu surat yang paling kita hafal, lalu setelah besar kita tidak lagi mengimani surat ini. Kita disuruh membenarkan orang yang merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah. Maka secara tidak langsung berarti kita mengakui Allah punya anak. Seharusnya kita marah, kita benci terhadap perbuatan tersebut, namun bukan berarti kita disuruh menzolimi mereka, tidak. Tapi kita harus yakin itu adalah perbuatan yang sangat mungkar, yang Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Tidak sepantasnya seorang muslim bergabung dalam acara tersebut, atau menyetujui dengan hatinya, atau mengucapkan selamat, atau menunjukkan keridhaan dan dukungan terhadapnya. Seharusnya kita marah dengan perbuatan tersebut, karena Allah marah, kecuali kita menginginkan murka Allah kepada kita kalau kita menyetujui amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Toleransi itu jamaah sekalian adalah kita tidak zolim kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Walaupun mereka berbeda dengan kita, Allah melarang kita berbuat zolim. Tapi membenarkan mereka, menyetujui mereka, menyebabkan Islam kita batal, iman kita hilang. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh Allah telah menurunkan di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukan dosa-dosa kekafiran itu sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu kata Allah sama dengan mereka.